Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu as-solihat Sekolah Victory Plus Kemang Pratama, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sekarang surah apa? Baru Pak, surat yang baru. Apa surah apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Surah keberapa Al-Qiyamah itu? Baru Pak, 75. Iya, surah keberapa? 75. Sebentar. Ustaz kok nggak hafal nomor suratnya. Dulu di pondok saya nggak diajari nomor-nomor itu. Oh gitu Ya ya. cuman surat apa gitu. Di kampus baru diajari. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لا أقسم بيوم القيامة Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kalau kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah, jadi kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi Tuhan dan yang lainnya lah. Itu kalau kita manusia. Tapi Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya untuk menunjukkan bahwa makhluk itu, di balik makhluk itu ada satu hal yang luar biasa. Maka ketika Allah bersumpah demi hari kiamat, berarti di pada kiamat itu ada sesuatu yang luar biasa. Secara umum kiamat ini dibagi dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sughra, semua kita pasti mengalami. Kiamat kecil sughra itu, semua kita pasti mengalami, yaitu kematian. Semua kita, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, percaya atau tidak percaya, semua kita pasti mengalami mati. Pasti itu, pasti. Semua kita. Jangankan sekelas kita yang orang biasa, bahkan sekelas para nabi dan rasul pun harus mengalami kematian. Bahkan sekelas para malaikat pun harus mengalami kematian. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Makanya ada ulama yang mengatakan, sudahlah kamu gak usah pusing mikir kiamat kubro. Yang kita orang beriman insya Allah tidak akan mendapati kiamat kubro itu. Tapi bersiaplah menghadapi kiamat sughra, karena semua pasti mengalami itu. Karena semua pasti mengalami itu. Dan yang menjadi keyakinan kita adalah bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Itu yang jadi keyakinan kita. Ini berbeda dengan sebagian kelompok orang yang mungkin tidak percaya pada kehidupan setelah kematian. Namun Islam mengajarkan bahwa di setelah kematian ada kehidupan. Pilihannya cuma dua, lebih bahagia atau lebih sengsara. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu ditanya, dasar Anda meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian itu apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada orang yang enggak percaya pada hari kehidupan setelah kematian itu, beliau katakan gini, ya paling enggak, kata beliau, apa yang saya yakini itu lebih aman lah daripada keyakinan Anda yang mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena saya meyakini adanya kehidupan setelah kematian, maka saya berusaha menjadi pribadi yang sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin, menjadi pribadi yang ya sebaik mungkin lah dalam kehidupan di dunia ini. Dan adapun ternyata nanti setelah saya mati, kehidupan setelah kematian itu tidak ada masalah bagi saya, kata beliau.
Dan andaikan tidak ada masalah. Dan kalau ada, saya sudah siap. Kenapa? Karena saya sudah persiapan dengan amal sama-sama sehidup di dunia. Itu kata beliau. Nah, sementara kamu kan tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian, kata Sayyidina Ali gitu. Begitu nanti kamu mati, otomatis kamu kan tidak persiapan di dunia ini, kata beliau. Begitu nanti kamu mati, monggo silakan. Oke, kalau kehidupan akhirat tidak ada masalah bagi kamu. Kalau ada bagaimana? Kata beliau. Jadi dia tidak berpikir. Jadi dihitung dari manapun, meyakini adanya kehidupan setelah kematian itu, ini kita belum bicara benar atau salahnya, itu masih lebih baik lah. Gitu. Nah, tentu karena ini masalah agama, kita meyakini dan mengimani itu adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan nalar kita, karena selalu rumusnya adalah, dan ini rumus saya sebenarnya, bahwa apa yang tidak kita ketahui itu selalu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Jadi selalu itu, apa yang tidak kita ketahui itu selalu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Karena hingga detik ini pun ilmu pengetahuan masih terus berkembang, sehingga apa yang dulu orang belum tahu sekarang jadi tahu, dan sebagaimana ada banyak hal yang belum kita ketahui dan baru kita ketahui sekarang, sangat mungkin di masa yang datang akan ada banyak hal lagi yang kita sekarang belum tahu, padahal sudah banyak tahu sekarang, itu nanti juga akan lebih lagi untuk diketahui dan seterusnya. Makanya saya ulang, meyakini adanya kehidupan setelah kematian itu adalah sebuah kebenaran. Kalau pakai kalkulasi awal tadi, paling enggak itu lebih aman lah daripada kalau kita tidak meyakini. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian itu kiamat sughra ya. Sama sebagaimana kiamat sughra, kiamat kubro kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Nah, sehingga saya pernah sampaikan di sini, mungkin ada seorang yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, hadisnya Sahih Muslim diantaranya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi tidak menjawab kapan kiamat, tapi Nabi balik bertanya, madza a'dattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok nanya kiamat itu loh? La syai', tidak ada ya Rasulullah, ila an yuhibbullah wa rasulah, selain dari aku mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya gini ya, pas orang itu nanya kapan kiamat, Nabi tidak jawab kapannya. Nabi hanya katakan, apa yang kamu persiapkan? Berarti kapan kiamat itu nggak penting gitu loh. Yang penting itu persiapan untuk menghadapi kiamat. Nah, saya sering sampaikan di sini, oke lah kita nggak usah bahas yang kubro ya. Bukan nggak usah bahas, kita kesampingkan dulu yang kubro. Yang sughra lah paling nggak, yang kiamat yang sughra, yang semua kita pasti mengalami. Saya sering sampaikan rumus dasarnya. Insya Allah hafal banget rumus ini. Ya, kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Dan kalau kita bicara persiapan, persiapanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Lupa Maya? Enggak, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara harapan terkait dengan kiamat sughra, kematian itu, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Ini saya biar nggak penasaran, ibu baru atau oh bener ya? Oh, saya pikir stok lama wajah baru gitu. Mohon maaf, ibu, masih ibu sami, nggih. Kenapa? Iya, doh, daripada saya penasaran kan saya tanya kan. Nggih. Mohon maaf Bu ya. Kalau ini kenal banget ya semua. Okay. Kalau kita bicara harapan, berharaplah terkait dengan kematian ya. Kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Kalau kita bicara persiapan. Pertama saya mau bicara harapan dulu ya. Kenapa kok kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Kalau di pengajian kita Bu, selonjor boleh, berdiri boleh, lompat-lompat juga boleh, bebas ya. Ya, pokoknya Ibu udah yang lama-lama udah hafal ya. Pokoknya sama kita bebas Bu. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas pokoknya. Saya ulang ya. Kenapa kok kita disuruh berharap sebaik-baiknya keadaan? Saya ingin berangkat dari sebuah hadis. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi.
Insya Allah ibu udah lupa semuanya. Jadi hadisnya ada At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW itu mendatangi sahabatnya yang sedang mengalami sakaratul maut. Nabi Assalamualaikum monggo Bu Desi. Apa yang kamu rasakan, kata Nabi ke orang itu? Orang itu mengatakan berkecamuk ya Rasulullah antara harapan dan ketakutan. Jadi ketika mengalami sakaratul maut itu orang ini mengatakan berkecamuk ya Rasulullah antara harapan dan ketakutan. Terus Nabi bersabda begini, aukamakal, tidaklah bergabung di dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, kecuali Allah akan berikan kepada bersangkutan apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau disederhanakan, harapan itu dengan izin Allah bisa menetralisir ketakutan. Saya ulang ya, harapan itu dengan izin Allah bisa menetralisir ketakutan. Semua kita namanya manusia pasti ada ketakutan-ketakutannya. Entah masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah Masya Allah, makasih Madam, jazakillah khairan, Masya Allah. Nah, jadi semua kita itu pasti mengalami ketakutan-ketakutan itu. Nah, kalau ketakutan itu dibiarkan larut sebagai ketakutan, lama-lama bisa berubah menjadi suudzon, bersangka kepada Allah. Nah, supaya tidak menjelma jadi suudzon kepada Allah, di antara yang diajarkan oleh Nabi adalah segera susul dengan harapan-harapan itu. Di samping harapan itu yang tadi saya katakan di hadis riwayat At-Tirmidzi, aukamakal, insya Allah dengannya apa yang kita takutkan itu dinetralisir oleh Allah, dieliminir, dieliminasi. Jadi sehingga kemudian apa yang terjadi, insya Allah yang terjadi adalah kebaikannya itu. Saya langsung menukik pada contoh terkait dengan kematian ya, misalnya. Mungkin sebagian kita ada kekhawatiran mati dalam keadaan sedang durhaka kepada Allah. Nah, bagus. Makanya jangan cuma takut, segera susul dengan harapan agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Jadi minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Kenapa saya tambahkan syahid? Karena ada hadis sahih Muslim di mana Nabi bersabda, aukamakal, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ya, makanya ada perkataan ulama dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi yang ibu udah lupa semua ya. Itu bunyi ingat yang mana? Ya, di situ dikatakan bahwa kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Artinya nggak harus perang gitu maksudnya gitu. Nah, makanya minta kepada Allah husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Minta kepada Allah taubat sebelum wafat, taubatan nasuha qablal maut. Karena mungkin sebagian kita ada kekhawatiran meninggal dalam keadaan masih membawa beban dosa yang besar, yang banyak misalnya. Namanya manusia ya kita ini. Maka berharaplah kepada Allah, Allah anugerahi untuk kita taubatan nasuha qablal maut. Berharap kepada Allah agar kita dianugerahi taubatan nasuha sebelum kita ini wafat. Itu kita mohon betul kepada Allah. Mungkin sebagian kita ada ketakutan pada saat wafat, kita mengalami kondisi yang sangat berat saat sakaratul maut. Maka kita selonjor boleh Bu. Bener, iya, yang lain belum mulai ini. Nanti biasanya mulai nanti. belum mulai nanti udah mulai. Nah, terus kemudian mohon kepada Allah agar kita ini diwafatkan dalam keadaan dirahmati dan diringankan saat menghadapi sakaratul maut. Kalau bahasa Arabnya Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa rahmatan 'indal maut, dirahmati saat mati dan diringankan saat menghadapi sakaratul maut. Itu minta kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia saja lah kalau nggak bisa bahasa Arab. Iya. Terus kemudian kalau bahasa Arab Allahumma inna nas'aluka taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalau bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa.
dan yang lain-lain lah. Pokoknya kita mohon yang baik-baik lah. Anda pengen apa, dimohonkan sama Allah yang baik-baik. Dan jangan pernah berkata bahwa doa saya kayaknya nggak akan dikabulkan, ya jangan. Karena selagi kita masih meyakini doa kita dikabulkan oleh Allah, kita masih ada harapan. Jadi selagi kita masih meyakini doa kita dikabulkan oleh Allah, kita masih ada harapan dalam bentuk dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan kita dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Saya sering membuat analogi sederhana terkait dengan perjalanan umroh. Misalnya ada seseorang atau kita mau umroh misalnya gitu ya. Pihak travel ngasih informasi, tolong nanti persiapan bawa ini. Jangan lupa sidik jarinya ya, nanti takutnya menyangkut di kelasnya misalnya. Jadi singkat cerita kita persiapan betul itu. Misalnya ya, nanti sana itu dingin, siapkan jaket. Kaos kaki jangan lupa, masker, kacamata warna hitam, gunting kuku, apalagi misalnya sunblock SPF-nya 50 misalnya, apalah itu. Misalnya. Pokoknya kita persiapkan betul itu. Ketika kita sampai di sana, artinya kita mengantisipasi betul ya kemungkinan buruk di sana itu. Begitu sampai sana ternyata nggak seburuk yang diberitakan, ya kita tetap tenang, nggak ada masalah. Kalau ternyata seburuk yang diberitakan, kita juga tenang. Kenapa? Sudah siap. Lain dengan orang yang begini, yang meremehkan, alah gampang, nanti kita beli sana aja gampang. Meremehkan gitu. Begitu sampai di sana, oke, kalau ternyata tidak seburuk yang diberitakan, kita baik-baik saja. Tapi kalau seburuk yang diberitakan, pasti kelimpungan itu. Karena belum tentu yang mau kita beli ada barangnya kan? Itu. Yang saya mungkin pernah cerita di sini tahun 2017 ingat saya itu, pas saya umroh itu. Satu bis dengan saya itu dia ngeluarin obat. Satu bis satu kursi dengan saya di bis bapak-bapak. Ngeluarin obat, saya tanya, obat apa itu mas? Obat yang biasa saya pakai di Indonesia. Saya tuh batin dalam hatinya, gitu aja dibawa. Kan bisa beli di sini kan bisa. Saya itu ada tulisan di daftar yang harus dibawa itu di antara obat-obatan yang biasa dipakai di Indonesia itu. Ya Allah, habis kejadian itu mencret saya itu. Ke apotik cari obat itu bahasa Arabnya mencret, ya apa ya. Iya, orangnya gak ngerti juga. Piye gitu. Muthaifnya juga gak ngerti juga muthaifnya. Akhirnya dikasih obat itu, saya baru ingat kalau itu obat, kalau di Arab itu kan dosisnya orang Arab kan. Sekali minum, ya Allah, dada saya sakit itu. Mana dokter? Sakit dada saya itu. Iya, keras. Saya baru ingat itu, saya kan orang Asia. Iya. Sana kan orang Arab. Kan beda Arab sama Asia itu. Sana makanannya kambing, sini makanannya ongol-ongol kan beda. Langsung nggak saya teruskan minum itu. Di situ saya tobat minta ampun sama Allah itu, ya Allah. Itu kalau akibat dari meremehkan apa? Persiapan. Nah, makanya kalau kita bicara kematian itu gini. Jangan bayangkan kita mati itu sedang beribadah atau beramal yang soleh. Tadi bayangkan kita ada potensi mati sedang berbuat maksiat, naudzubillah min syarri tadi. Terus gimana Ustaz? Ya, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Harapannya semoga Allah pilih untuk kita mati dalam keadaan yang Allah ridhoi. Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Umumnya mata ala ma'asya. Ustaz, kan kita juga kadang masih ada kegiatan-kegiatan yang gitu. Gini, oke lah. Kan maaf, kan kita manusia ya. Enggak. Oke lah, kita kan nggak ada yang steril lah ya. Kita manusia masih nggak ada yang steril lah. Pasti namanya manusia ada warna-warninya gitu ya. Ada warna-warninya. Bukan, saya tidak bermaksud membenarkan perbuatan maksiat, enggak. Juga
saya tidak bermaksud membenarkan perbuatan yang sia-sia, tidak. Tapi maksud saya itu gini loh. Kalau kita ini dalam kondisi di mana kita hidup kita masih warna-warni misalnya gitu. Paling enggak warna kebaikan yang Allah ridho itu yang dominan gitu loh. Nah, itu maksud saya itu gitu. Jadi warna yang kebaikan yang Allah ridho itu yang dominan. Jadi monggo silakan dengan aktivitas yang lainnya, dengan ngejimnya, ngejim bermanfaat sih ya. No? Nah, iya betul. Iya betul. Enggak. Maksudnya kalau apalah, mungkin ada yang masih ada yang masih drakor mungkin atau apa gitu. Drakor. Atau dan macam-macam lah ya, macam-macam lah, saya nggak tahu apa, saya nggak paham. Ya, tapi terlepas dari itu maksud saya tenis lapangan oke lah masih. Ibu badminton apa tenis dengan Bu? Oh tenis nggih. Nah, memasak oke lah, jalan kaki ala putis yang gini oke lah. Tapi maksud saya gini, ayo dong itu yang kebaikan yang Allah didominankan, sholatnya, baca Qur'annya, ngajinya, hadir di majelis ilmunya misalnya, apa itu didominankan. Harapannya itu gini, ya Allah mungkin hidup kami masih penuh warna gitu ya, dengan warna yang macam-macam. Mudah-mudahan yang Allah pilih untuk kita itu adalah warna dominan kebaikan yang Allah ridhoi itu. Sehingga kita semua semoga husnul khotimah syahid di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Memang sih kalau kita pakai rumus surah Al-Asr itu Al-Insyirah atau An-Nashr, Alam nashrah laka sadrak, asyar atau Al-Insyirah itu begini. Fa idza faraghta fansab itu. Begitu selesai dari sebuah kebaikan, kita sudah bersiap dengan kebaikan berikutnya. Kalau kita amalkan ini betul, insya Allah kita husnul khotimah insya Allah. Dan saya jauh-jauh tadi pagi kita sholat subuh. Selesai sholat subuh sudah bersiap apa? Iya duha. Atau kita zikir pagi dan sore misalnya. Atau Budina udah siap-siap mau masak untuk Pak Ponco tersayang misalnya. Ya. Iya, udah selesai. Ngeten nggih. Terus kemudian bersiap setelah selesai sholat duha udah bersiap lagi untuk mau sholat duhur atau mau ke pengajian ini. Setelah ngaji ini kita udah bersiap lagi tuh untuk apa lagi? Terus gitu. Gak ada berhentinya ya. Orang kalau hatinya sehat memang begitu. Begitu selesai dari sebuah kebaikan, dia akan sudah ancang-ancang untuk berbuat baik berikutnya. Maka kata para ulama, orang yang selalu begitu, bahkan kita mau tidur pun bersiap untuk bangun nanti malam tahajud atau yang lain-lainnya. Ketika kita selalu begitu, kata para ulama, kemungkinan kita mati di antara dua, sedang berbuat baik atau baru selesai dari kebaikan, bersiap pada kebaikan berikutnya. Dan menanti kebaikan dengan niat itu kebaikan juga. Sehingga potensial husnul khatimah insyaallah. Nah, apalagi kalau Anda terlibat dalam kepengurusan majelis taklim atau menjadi jamaah aktifnya lah atau donaturnya lah. Nah, itu atau di mana lah dalam kegiatan-kegiatan yang Allah ridhoi lah. Maka insyaallah ada potensi kita juga husnul khatimah insyaallah. Terus saya sering sampaikan juga di sini, jangan bayangkan pas kita mati itu banyak yang nalkin kita. Bayangkan nggak ada yang nalkin kita. Padahal kita itu pengen akhir hidup kita itu ucapan la ilaha illallah. Semoga ya, amin insyaallah. Nah, terus gimana caranya Ustadz? Ini yang sering saya sampaikan juga di sini bahwa jangan sampai kita meremehkan zikir la ilaha illallah dengan lisan dan hati kita. Ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Karena jangan kepedean, tidak usah khawatir. Saya ada suami yang siaga, siap antar jaga. Insya Allah kalau sewaktu-waktu saya mengalami sakaratul suami akan menalkin saya. Atau ada istri yang menjaga saya, atau anak yang menjaga saya, insya Allah siap menalkin saya. Anak-anak saya soleh dan banyak, misalnya masya Allah. Kemudian santri saya banyak, jangan mengandalkan mereka. Saya pribadi itu mengetahui ada beberapa orang yang di tengah-tengah orang banyak, tapi dia mati dalam kesendiriannya. Nah, dan itu padahal kita butuh, akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Ini saya pernah cerita di sini, di Bekasi itu ada kiai namanya Kiai Haji Somuddin Mukhtar rahimahullah. Beliau itu santrinya banyak, anak-anaknya banyak, sudah jadi kiai, jadi punyai lah sama. Beliau kalau menurut teori ya, ketika beliau wafat mesti kan banyak yang mendampingi. Tapi hari itu di mana beliau wafat, beliau pulang dari ngajar pakai mobil, biasanya diantar pakai sopir. Hari itu tidak pakai sopir beliau
begitu ngajar 12 jam dicari nggak pulang-pulang oleh keluarganya, tahu-tahu ditemukan meninggal dunia di dalam mobil sendirian, tidak ada siapa-siapa. Jadi santrinya banyak tapi meninggal sendirian dalam mobil. Ya untungnya beliau insya Allah sih husnul khotimah ya, pulang ngajar soalnya. Artinya dalam perjalanan dakwah. Tapi itu terjadi. Terus saya punya jamaah ngantar suaminya ke rumah sakit, dulu namanya Global, sekarang Primaya itu yang di Kalimalang itu. Dulu masih Global namanya dulu. Begitu diantar ke situ, pulang ada supir ada istrinya sampingnya. Namanya orang habis periksa kan biasalah tidur di mobil kan, ngorok. Tidur apa? Ngorok. Sama istrinya dikira ya ngorok biasa kan. Ternyata meninggal itu. Jadi suami istrinya nggak sempat nalkin padahal di sampingnya. Itu seperti itu, nggak sempat nalkin. Allahu Akbar. Jadi singkat, kenapa? Berapa penting talqin itu? Kan ada jaminan mangqala mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Jadi apa yang diucapkan terakhir itu menentukan tempat tinggalnya setelah itu gitu. Kalau dia tidak bisa berucap itu, lihat perbuatannya. Kalau dia dalam kebaikan ya husnul khotimah juga. Jadi ucapan dan perbuatan itu kalau komplit dua-duanya jaminan mutu lah kalau bahasa kita. Kalau salah satunya masih jaminan mutu juga, cuman akan lebih top lagi kalau akhir ucapan adalah la ilaha illallah. Saya pernah tanya orang, lalu bagaimana kalau akhirnya bukan la ilaha illallah tapi Allah? Nenek saya, Allah yarham nenek saya di depan saya. Ibu saya menalkin saat itu di rumah sakit. Saya lihat langsung nenek saya berucap Allah, 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 meninggal. Nah, terus istrinya Pak Sugeng, Pak Sugeng itu istrinya Allah yarham, itu teriak Allahu Akbar katanya sebelum meninggal itu. Pas tiba-tiba kecang ya ngucap Allahu Akbar katanya. Ya saya bilang itu husnul khotimah insyaallah. Kenapa? Karena itu akhir ucapan yang baik. Walaupun yang dapat jaminan adalah yang la ilaha illallah, tapi bisa mengucap nama Allah itu berarti itu sebuah kebaikan. Itu husnul khotimah juga. Itu makanya kalau sanggup berarti luar biasa kan Bapak itu. Nggih. Nah, tapi ini jangan jadikan ukuran ya bahwa kemudian kalau nggak bisa ngucap itu berarti dia sul khotimah, nggak juga. Sekarang dia meninggal sebagai apa dulu? Nah, kalau dia meninggal sebagai sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sebagai istri yang solihah, sebagai suami yang bertanggung jawab, sebagai ketua masjid, sebagai pengurus masjid, penggiat-penggiat dakwah dan seterusnya, insya Allah juga mati dalam kebaikan juga. Ya itu, saya kira itu nggih. Nah, baik kita teruskan lagi. Terus kemudian jangan bayangkan ketika kita mati banyak yang mendoakan kita. Bayangkan nggak ada yang mendoakan kita lah kan. Maka dari sekarang didik anak-anak kita agar dia punya kesadaran dari sekarang untuk mendoakan orang tuanya. Karena ada sebagian anak itu baru sadar untuk mendoakan orang tuanya itu dipikirnya setelah orang tua mati baru didoakan. Padahal dari sekarang pun juga harus didoakan. Nah, ajari anak-anak kita tentang pentingnya mendoakan kedua orang tua. Dan banyak berbuat baik kepada banyak orang. Besar harapan kita karena kita banyak berbuat baik pada banyak orang, tentu karena Allah, kita nanti banyak mendapatkan doa dari banyak orang yang kita baiki dan begitu seterusnya. Nah, terus kemudian ya jangan bayangkan nanti ketika kita meninggal banyak yang memberikan kesaksian bahwa kita adalah orang yang baik. Bayangkan saja nggak ada yang memberikan kesaksian gitu. Maka dari sekarang perbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama sekaligus. Agar paling tidak ketika kita mati itu tentu semua karena Allah ya, bukan karena ingin dipuji oleh makhluk ya. Semua karena Allah. Harapan kita besar karena itu perintah Allah juga untuk berbuat kepada Allah dan pada sesama itu. Besar harapan kita kepada Allah, ada lisan-lisan yang Allah gerakkan secara terus mengatakan ini saya jadi saksi beliau adalah orang yang baik. Saya jadi saksi beliau adalah orang yang baik. Makanya jenengan kalau tahu teman saudara atau siapapun yang Anda tahu ini adalah orang yang baik, itu jangan disimpan sendiri, sampaikan. Itu kesaksian kita sangat membantu si mayit itu. Jadi kalau jenengan ada teman, orang tua atau siapapun yang meninggal dunia, yang Anda tahu dia adalah orang yang baik, bahwa orang ada nggak baiknya, iya. Untuk tidak baiknya, untuk baiknya saja kita sampaikan. Penyampaian kita, kesaksian kita kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang baik, itu akan membuat yang bersangkutan dinilai baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya dulu ketika Allah ibu saya, bapak saya meninggal, saya nulis di media sosial itu,
bahwa saya menjadi saksi bahwa ayah dan ibu saya adalah orang yang baik yang telah melaksanakan amanah sebagai orang tua kepada anak-anaknya, terutama paling enggak kepada saya yang saya ketahui dan kepada saudara-saudara saya yang saya ketahui. Itu saya sampaikan. Kenapa? Karena itu sangat membantu beliau dengan izin Allah itu. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Makanya dalam Islam kita harus baik hubungannya dengan Allah, harus baik hubungannya dengan sesama. Nah, supaya apa? Supaya tadi indah hubungan kita dengan Allah dan indah hubungan kita dengan sesama, sehingga tidak hanya indah tapi ada indah cahyaning. Wis indah cahyaning. Ning apa? Ning tias apa? Teh ning siapa? Ning apa? Ning tias. Oh, pakai ning C. Jadi pantesan gak ada suaranya. Oh iya. Sakitnya Jio pindah ke emak gitu maksudnya. Kayaknya ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Pak Ustadz, maaf. Iya, Bu. Yang Pak Hakim tadi. Iya, Bu. La kan yang bagusnya kan la ilaha illallah. Nggih. Tapi kan katanya takut misalnya pas baru bilang la ilah meninggal. Bagus. Gini. Bagus. Kalau di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi diterangkan begini. Talqinnya tetap la ilaha illallah aja, enggak apa-apa. Talqinnya tetap la ilaha illallah. Adapun yang bersangkutan belum sampai selesai illallah kok meninggal dunia, kata Imam Al-Qurtubi, itu dihukumi hatinya. Ya, jadi karena lisan ini memang lambat, apalagi orang sakit kan. Nah, kalau hati cepat hati itu. Kita ini Bu, zikir hati, istighfar 1 menit itu bisa 1000 bisa. Istighfar dalam hati. Ini los ini, istighfar, astagfirullah. Ini 1 menit saya bisa 1000 ini istighfar, sholawat bisa 1000 dalam hati ya. Makanya Nabi mengatakan saya sekali duduk paling enggak istighfar 100. Itu jangan bayangkan beliau pakai lisan. Ya, itu ya, bisa lisan masuk ya, tapi yang di hati itu yang bisa tembus tidak hanya 100 bahkan lebih dari itu. Tapi kalau ini kan iya ada ritmenya toh. Iya, jadi pasti ada enggak selancar kalau ini. Ini los enggak pakai apa-apa kok. Saya baca Fatihah ini langsung bisa gitu. Tapi tentu bagian terbiasa dan dilatih zikir hati ya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau lisan ini butuh waktu gitu. Karena ada ritmenya itu tadi. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya, insyaallah. Ya, jadi dihukumi tetap la ilaha illallah. Jadi kalau bisa tetap ditalqin la ilaha illallah. Tapi kalaupun ditalqin Allah, insyaallah tidak ada masalah dan insyaallah tetap husnul khotimah walaupun tidak dapat jaminan yang la ilaha illallah, tapi dapat jaminan yang lain lah. Itu seperti itu. Pun. Terus jangan bayangkan pas kita mati itu kita tetap dapat pahala yang pahalanya terus mengalir. Jangan bayangkan anak-anak kita punya kesadaran untuk sedekah sama kita. Bayangkan anak-anak kita nggak punya kesadaran gitu aja. Bayangkan. Iya, bayangkan aja. Nah, maka investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir untuk kita, jangan nunggu anak kita gitu. Nanti aja saya beramalnya nunggu anak saya yang beramal, jangan. Dari sekarang kita beramal, ya, infak ada masjid, musola, majelis taklim, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, modal usaha, beasiswa sekolah, macam-macam. Nah, itu kalau kita lakukan insya Allah punya nilai pahala yang terus mengalir untuk kita, sehingga kita nggak usah ngandelin anak. Bahwa anak kita didik, ya. Bahwa anak kita ajari, ya. Tapi jangan ngandelin mereka. Kenapa? Karena kita harus langsung kepada Allah dalam hal ini berharap agar nanti sepeninggal kita ada pahala terus mengalir. Makanya kita investasi sendiri dari sekarang. Itu seperti itu, jangan ngandelin anak. Kita jangankan jangan ngandelin anak. Wong yang sudah diwakafkan saja gara-gara belum diurus suratnya itu diminta lagi sama ahli warisnya ada. Termasuk kuburan ya. Coba ya, ada orang tua wakaf kuburan. Wakaf kuburan terus sama anaknya karena belum diurus sertifikasi wakafnya diminta lagi itu ada. Kalau yang saya pernah tahu pesantren di Surabaya. Kalau itu kejadiannya gini, saya kenal sama kiainya soalnya. Ada orang namanya Pak Haji Soleh, dekat ITS tempatnya di daerah Kelampis, Sukolilo itu. Nah itu dia wakaf tanah untuk pesantren plus musola ceritanya itu.
putranya kiai saya ngomong sama si Gusnya ini, Gus, apa nggak sebaiknya segera disertifikasi wakaf? Kata Gusnya itu, boten usah, Haji Soleh tiangnya saya kok. Haji Soleh itu orangnya baik kok. Memang sih Haji Solehnya orangnya baik, memang Haji Soleh itu sampai meninggal. Begitu Haji Soleh meninggal, anaknya mulai berulah. Itu pesantren dijual sama anaknya itu. Ya kalah lah pihak sang Gusnya tadi itu. Wong dia nggak punya kekuatan hukum terkait dengan surat menyuratnya itu. Ya itulah naudzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kejadian di daerah Surabaya itu. Itu seperti itu. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Tetangga saya juga ada, Pak. Kenapa Bu? Ini kan sebelum meninggal itu dia ngomong ke anaknya. Oke. Pokoknya itu pas ngomongnya itu pas udah sakit parah gitu kan. Waktu itu ada saya, ada tetangga-tetangga gitu kan. Ada saksinya nggih? Ada saksi, dia bilang, Bu, nanti tolong ikutin anak saya ya. Saya bilang, nanti kalau saya udah nggak ada, saya kan udah siapin tanah, udah siapin dana, saya minta dibikinin masjid. Nah kebetulan ini orang emang udah bikin wakaf musola, nggak terlalu besar gitu kan. Nah terus tapi dia mintanya masjid ini besar, nanti di daerah Jawa, jalan udah semuanya udah siap gitu. Dia mintanya itu nanti seandainya orang kalau dalam perjalanan jauh nanti minta kepinginnya itu masjidnya itu disamperin gitu Tempat Pak. transit untuk sholat itu nggih. Nah terus saya udah kemarin itu udah setahun ini saya udah ingetin. Kebetulan saya dekat sama anaknya di Solo. Saya bilang, Ica, gimana itu yang waktu itu mama pernah minta dibikin masjid? Saya bilang gitu. Iya tante, tapi kayaknya enggak, soalnya kan mama udah ada wakaf yang musola itu. Dia bilang. Nah terus gimana? Kemarin kan mama udah ngomong minta dibikin masjid, kan dananya udah disiapin. Nanti kamu ditakdir loh, saya bilang gitu. Nanti kalau kamu di sana nanti ditakdir, ini amanah loh, saya bilang gitu. Nanti kamu dosa besar loh, Ica, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, ya udah nanti tante saya rundingin dulu sama husband. Kebetulan anak cuma berdua, kakak adik cuma dua. Nah adiknya ini nggak kerja, dia ngurusin, alhamdulillah ibu ini emang kos-kosannya banyak banget, ada kali 200 lebih gitu. 200 pintu, ya Allah. Emang Udah ketahuan ya per bulannya itu ya. Kerja di kementerian. Masya Allah. Terus ya gitu, dan sekarang kayaknya tanah-tanah itu sama anak-anak itu udah mulai kayak dikit-dikit itu kayaknya mau dijual, karena lagi ngurusin tanah Sukabumi mau dijual juga gitu. Saya pikir mau buat masjid itu gitu. Ya Allah. Terus gimana, apa saya ingetin lagi atau gimana gitu? Nggih. Ya enggak, tugas ibu udah mengingatkan itu udah cukup. Bahwa dia tidak mau melaksanakan amanah itu nanti urusan dia dengan Allah. Nah, tapi saya mau bicara tentang ilmu wasiat dulu nggih. Tapi sikap ibu udah benar, karena ibu saksi, ibu udah mengingatkan bahwa dia tidak mau, itu urusan dia dengan Allah. Kalau ibu mengingatkan lagi silahkan, tapi ya dengan segala konsekuensinya. Baik, saya mau bicara tentang wasiat dulu. Kan tadi anaknya bilang kan ibu sudah ada wasiat ini gitu ya. Saya mau terangkan dulu gini. Wasiat itu dalam Islam kalau ada orang meninggal dunia ya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Nah, jadi gitu. Jadi kalau yang dimaksud oleh ibu yang akan meninggal itu wakaf masjid itu sampai memakan sepertiga total harta, maka yang dieksekusi hanya yang maksimal itu sepertiga total hartanya. Nah, itu prinsipnya. Makanya kalau misalnya kemarin kan ibu sudah meninggal itu ibunya. Nah, itu dihitung saja kira-kira untuk pembangunan masjid ini memakan sepertiga total harta beliau atau tidak. Kalau iya, maka yang dieksekusi hanya sepertiga total hartanya saja. Misalnya beliau meninggalkan harta 3 triliun misalnya gitu ya. Ini kan contoh aja 3 triliun. Jadi contoh yang gede. Maka kalau pembangunan masjid itu tidak sampai memakan 1 triliun, maka eksekusi tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 1 triliun lebih, maka yang dieksekusi hanya 1 triliun saja. Itu kalau misalnya mau dibuat seperti itu. Nah, jadi ada rincian hukumnya sih Bu sebenarnya. Cuman ibu mengingatkan sudah benar, tidak salah. Siapa tahu memang dia mau sadar dan mengamalkan itu. Tapi kalau tidak juga nanti urusan dia dengan Allah lah itu kan. Ya saya kira itu. Sami-sami. Terus kita lanjutkan ya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
Jadi ada an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah. Kalau dalam Islam itu gini ya. Dalam Islam itu kita itu tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi dalam pengertian karena itu sudah Allah putuskan. Sehingga kita diajar oleh Nabi untuk mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Jadi tidak boleh kita berkata andaikan kemarin aku begini tentu tidak akan begini. Andaikan kemarin aku begitu aku tidak akan begini ya. Itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh itu. Ya, tapi kan sudah terjadi. Maka tapi kata Nabi katakanlah masya Allah qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekarang ya sikap terbaik kita sekarang apa gitu. Jadi, andaikan kemarin aku andaikan kemarin tidak boleh gitu, tidak boleh ngomong gitu, tidak boleh. Dalam Islam itu yang sudah terjadi biarlah terjadi illa ma qad salaf, kita katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekarang sikap terbaik kita apa sekarang? Itu aja. Itu yang pertama dulu. Tapi kalau menyesali perbuatan di masa lalu karena itu perbuatan dosa, itu harus. Karena di antara syarat tobat adalah menyesal, an-nadam. Tapi menyesalnya harus ditindaklanjuti dengan minta ampun kepada Allah, konkret berubah lebih baik, terus kemudian jangan lupa bersyukur juga. Kenapa kok bersyukur ya? Karena kita masih diberi kesadaran oleh Allah untuk menyesali masa lalu yang tidak baik itu. Nah, setelah itu tidak usah terlalu larut dalam penyesalan, tapi lebih pada perbaikan. Karena kalau kita terlalu larut dalam penyesalan, khawatirnya nanti kita lupa berbuat baik. Sambil contoh, saya hari Senin yang lalu, seingat saya, hari Kamis yang lalu itu kedatangan tamu di rumah. Beliau ini sudah beberapa waktu ini setelah kakaknya meninggal terutama, hampir setiap sholat itu nangis, setiap sholat nangis. Dia merasa menyesal karena telah mengambil keputusan yang salah terkait dengan kakaknya. Sampai kakaknya akhirnya meninggal dunia. Dia menyesal sekali, dia merasa berdosa setiap kali sholat, dua wajah kakaknya terlalu terlihat di wajahnya itu. Dia dalam penyesalan yang terus-terusan itu. Saya bilang sama beliau begini, ibu kalau begini terus, ini bukan solusi buat kakak ibu juga, saya bilang itu. Sampai bagi ibu juga nggak sehat, saya bilang itu. Kok bisa gitu Ustaz? Kakak ibu nggak butuh penyesalan ibu, kakak ibu butuh doa ibu, saya bilang gitu. Nah ini yang beliau lupa. Terus yang kedua, lagi pula kalaupun ibu salah kemarin dalam memutuskan nasib dua kakak ibu hingga meninggal itu, ibu bukan salah karena sengaja kok, saya bilang. Ibu sudah berusaha bahwa akhirnya gagal, itu tidak ada masalah, saya bilang gitu. Nah inilah kenapa kita tidak boleh berkata, beliau sempat ngomong, andaikan kemarin saya begini tentu tidak akan begini. Loh udah saya ngomong gitu, udah terjadi kok itu. Qaddarallahu ma syaa. Sekarang gini aja, kakak ibu butuh apa dari ibu? Doa sana, ya doakan itu, sudah. Terus warisnya kan ada di ibu, bagi warisnya itu. Sudah gitu aja. Nah, adapun dosa ibu, kalaupun itu dosa ibu udah tobat toh. Nah, dasar larut dalam penyesalan berikutnya, tapi lebih kepada bagaimana selanjutnya lebih baik, itu aja. Itu pun kalau mau dibilang salah, walaupun menurut saya beliau bukan salah dalam arti sengaja berubah, salah ijtihad gitu loh. Harusnya begini, beliau salah langkah gitu aja. Dan itu pun bukan sebuah kesalahan yang sengaja, tapi karena ya salah hitung aja, namanya manusia loh. Itu seperti itu. Mas saya bilang ya sudah, yang lalu biar berlalu, sekarang ke depannya. Dan saya bilang penyesalan ibu tentang kakak ibu, perasaan berdosa ibu tentang kakak ibu itu tidak dibutuhkan oleh kakak ibu. Kakak ibu sekarang butuh doa ibu, saya bilang. Akhirnya beliau tenang, alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi kata beliau selama ini yang menghantui beliau adalah itu. Saya pikir mau ketemu saya mau ngapain ibu, ternyata ternyata masalah itu. Wong kebayang nggak di tengah-tengah pengajian tiba-tiba mendatangi saya, Ustadz, saya udah nggak tahan, saya harus ketemu sama Ustadz, katanya. Waduh, kata saya. Ya udah janjian dulu aja. Ternyata saya nggak tahan itu maksud saya. Iya. Untungnya dia datang sambil bawa bebek goreng, jadi lumayan. Bercanda kalau itu bercanda. Andai kan rumahnya di Kemang, saya suruh bapak sop janda. Allah. Jadi itu ya diantaranya. Jadi yang lalu biarlah berlalu, ila ma qad salaf. Kalau dosa kita sesali, tapi jangan larut dalam penyesalan, tapi lebih pada perbaikan saja. Nah, karena sebenarnya masa lalu itu kan kayak spion gitu loh.
Kalau kita nyetir mobil atau bawa motor kan kita nggak gini terus kan. Jadi ya kayak spion sesekali aja kita lihat gitu untuk pelajaran ke depannya agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Allahu Akbar. Ayah sabul insan, maka dalam Islam itu kita tidak boleh ketika menyesali diri sampai memukul-mukul wajah kan tidak boleh. Menyiksa diri itu tidak boleh. Kenapa? Saya pernah. Nah, ya jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Oke. Mending kalau menyesal makan yang banyak aja. Saya menyesal. Nanti nyesel lagi Pak Ustaz. Oh gitu ya. Iya betul. Nah, dalam Islam dilarang kita seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu. Ila maqad salaf. Dalam Islam itu enak kok. Apa yang sudah lalu ila maqad salaf. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang ini bagaimana kita lebih baik ke depannya. Kita tobati ya, kita sesali ya, tapi jangan larut dalam penyesalan, tapi larutlah dalam perbaikan diri selanjutnya. Karena itulah inti dari taubat itu sebenarnya. Bal yuridul insanu liyafjuru amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Kalau menurut ayat 5, Mak. Oh, iya kan salah kan? Ayah. Aduh, kok iya ayat 3 betul Mak. Saya salah, Mak. Terlalu semangat, Mak. Ayah sabul insan allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi dalam Islam itu kita yakini setelah kematian ada hari kebangkitan. Setelah kematian ada kehidupan. Saya sering sampaikan di sini ya. Monggo Bu, silakan. Saya sering sampaikan di sini. Ini kita pakai pendekatan logika sederhana ya. Dan ini yang sering saya sampaikan juga pokoknya lah. Misalnya, maaf, Bu Dinar lahir tahun itu Bu jenengan? Tahun 66. Pertanyaannya, tahun 64 beliau di mana? Ya, masih di sawah, betul kan? Masih di sawah, masih di kali, masih di pekarangan, masih di pasar. Jadi Bu Dinar saat itu masih berupa sayuran, padi, jagung, ayam, entok, ikan. Betul, ya toge, ongol-ongol, semacam-macam lah. Singkat kata, singkat cerita, semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau. Menariknya, sebelum dikonsumsi sebagian dimatikan dulu kan. Kayak ayam dipotong dulu, ikan dikeprek dulu, ada yang digoreng, ada yang dipepes, ada macam-macam lah. Sayuran juga direbus, ada yang ditumis macam-macam. Terus dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau. Sudah mati dikonsumsi, jadi makhluk baru yang hidup lagi, yaitu ada orang tua laki-laki sel sperma pada ibu namanya ovum. Jadi tadinya sayuran macam-macam jadinya itu. Hidup lagi tapi dalam bentuk yang berbeda. Ada Bu Dokter ini, kalau saya salah presentasinya terangkan. Nah, terus dalam sebuah pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan di antara keduanya, ya kan pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan antara kedua orang tua Ibu Dinar, bertemulah sel sperma dan ovum itu. Sehingga dengan izin Allah ternyata jadi makhluk baru yang berbeda sama sekali dengan makhluk sebelumnya, yang semoga Allah muliakan ini. Nah, dari sesuatu yang berserakan, belum ada informasi DNA dan RNA yang macam-macam itu bisa Allah bentuk makhluk yang semoga Allah muliakan ini. Amin. Nah, apalagi nanti semua kita ini kan meninggal pastinya, dan kita ini sudah ada informasi namanya DNA dan RNA itu, Bung ya. Sudah ada informasi genetikanya lah. Itu kalau nanti kita mati membangkitkan kembali, menurut teori lebih mudah apa lebih sulit? Tentu itu lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah. Jadi membangkitkan kembali kita itu tentu lebih mudah. Itu kalau bahasa sederhananya. Wong itu teori cloning saja, itu kan ada kambing yang namanya moli tasopo itu, domba itu yang mati, diambil sel susunya, dibangkitkan kembali dengan karakteristik yang mirip dengan ibunya, walaupun tidak bisa umur panjang karena sama informasi genetikanya, sehingga penyakitnya pun juga akhirnya iya dan mudah menyerang dan akhirnya gampang mati. Itu yang hasil cloning itu. Makanya semua agama hingga detik ini masih belum merestui pada manusia. Karena nanti juga bingung anak sopo dia sel susune. Nah, itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, itu teknologi manusia, apalagi teknologi Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih mudah. Nah, lagi-lagi tadi kalau misalnya ada yang tidak percaya, dihitung dari manapun percaya masih lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita percaya adanya kehidupan setelah kematian, kita akan persiapan. Sehingga kita akan berbuat sebaik mungkin hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Mau selonjor boleh, ayo. Belum.
Saya udah 3 kali ganti posisi loh Bu. Tadi sila, sekali saya udah 3 kali ganti posisi. Jadi itu seperti itu. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Jadi istilahnya kalau bagi Allah tentu lebih mudah, walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah karena semuanya mudah. Itu seperti itu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan nanti kita ini nggak lagi seperti ini bentuk tubuhnya, tapi diciptakan oleh Allah berdasar informasi amal. Kalau hari ini badan kita ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Jadinya kita ini. Nah, nanti kalau di Yaumul Ba'ats kita dibangkitkan oleh Allah berdasar informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Maka nanti wajah kita nggak kayak gini lagi, badan kita nggak gini lagi. Badan kita nanti dibentuk berdasar informasi amal. Bagaimana amal kita itu akan membentuk badan kita nantinya. Sehingga ada yang wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya sumringah, ceria gitu. Tapi ada yang lecek, kumel, tertunduk malu, bahkan ada yang cacat. Ada yang mungkin berwajah binatang sesuai dengan amalnya masing-masing. Loh bener ada di hadis itu. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya karena kembali pada perbuatan dia di dunia bagaimana itu akan membentuk fisiknya nanti di Yaumul Ba'ats hari kebangkitan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, tentu semoga kita termasuk yang dibangkitkan sempurna bercahaya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Sayangnya kalau orang menurutkan hawa nafsunya, ingin yang enak-enak tok. Orang itu kalau nuruti maunya nafsunya, itu maunya yang enak-enak tok. Ya, as-salatu khairum minan naum. Itu aslinya enakan tidur apa bangun? Ya. Tapi jenengan pilih bangun ya. Berarti jenengan sudah berhasil menaklukkan maunya nafsu. Sehingga nafsu Anda takluk pada Anda untuk taat pada ketentuan Allah, yaitu bangun. Di bulan Ramadan itu di siang hari enaknya kan makan, minum, tetap minum es teh apa macam biasa. Tapi hari itu kita milih tidak makan dan minum untuk mentaati perintah Allah. Bahkan maghrib kurang 1 menit nggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita nggak berani minum. Kenapa? Karena kita menaklukkan nafsu dan syahwat makan minum kita untuk mentaati perintah Allah dalam hal ini. Bisa dimengerti ya? Nah, jam segini ngapain enaknya? Iya. Ibu-ibu milih datang ke pengajian. Iya, milih datang ke pengajian. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Semoga untuk kita pahala yang luar biasa juga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ayat 5 nanti ayat 6. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah itu nanti insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, enggak 6-nya besok yang akan datang. Iya. Iya. Monggo nggih monggo Bu. Bu Dini Kamaruzzaman. Nggih. Ya. Kalau misalnya kita lari ke anak-anak, apakah boleh nggak sih kita nggak boleh bilang coba kalau kemarin kita begitu atau kemarin kita begitu gitu kan. Ya. Tapi ketika yang terjadi sama anak kita kan kita suka seakan-akan mereka itu kaca kita gitu. Mereka sih nggak mau dikacain kayak ke saya ya. Oh ini kelakuannya kayak aku ya gitu. Jangan sampai mereka juga melewati apa yang pernah aku lakukan dalam hal yang baik dalam yang buruknya. Itu apa namanya doa yang maksudnya ucapan seperti itu kan masih boleh nggak sih begitu ya dengan harapan-harapannya karena yang kita takut itu kita tidak percaya karena tapi sepertinya kadang-kadang Allah tuh mungkin lagi senang aja enggak suka bilang Allah bercanda ya Nggak apa-apa ya. Ini bentuk dialektika kemesraan antara hamba dengan Tuhannya. Nggak apa-apa.